warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, ada nggak nih yang belum pernah mengecek pH tanahnya? Padahal pengecekan pH tanah ini sangat penting untuk kita karena pH tanah berhubungan dengan ketersediaan unsur hara, di mana ada beberapa unsur hara yang tidak bisa tersedia jika pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu, pH tanah juga berkaitan dengan cepatnya perkembangbiakan patogen di dalam tanah kita. Jadi jika terlalu asam, kemungkinan patogen ini akan berkembang biak dengan cepat. Jadi penting sekali untuk mengetahui pH tanah kita sejak dini, apalagi sebelum dilakukan penanaman. Nah, bagi yang belum pernah mengecek pH tanahnya, yuk kita belajar bareng bagaimana sih cara menggunakan soil pH meter untuk mengecek pH tanah kita. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan soil pH meter untuk mengetahui tingkat keasaman di tanah kita, karena seperti yang kita tahu bahwa mengetahui pH tanah kita ini sangat penting karena masing-masing tanaman ini juga memerlukan pH tertentu untuk bisa tumbuh secara optimal. Khususnya untuk tanaman cabai, pH yang optimal untuk pertumbuhannya adalah sekitar 6,5. Jadi jika mungkin kurang dari 6,5, sahabat Senang Tani bisa melakukan perlakuan kedepannya, baik itu dengan pengaplikasian dolomit, pupuk kalsium, atau yang lain. Jadi untuk sahabat Senang Tani semua yang mungkin belum pernah mengecek pH tanahnya, bisa dimulai dari sekarang. Sahabat Senang Tani bisa membeli alat ini dengan harga yang menurut kami sangat sebanding dengan fungsinya, karena alat ini bisa digunakan berulang kali, dan jika kita sudah menggunakan alat ini, kemungkinan kita bisa mengetahui pH tanah kita secara langsung, jadi kita bisa tahu apa yang harus kita perlakukan ke tanah kita. Oh iya, bagi sahabat Senang Tani yang belum mempunyai soil pH meter ini, kami ada link pembeliannya di bagian deskripsi, jadi silahkan diklik untuk membeli soil pH meter untuk mengukur tingkat keasaman tanah kita. Jadi yuk kita belajar bareng mengenai cara menggunakan soil pH meter yang tepat. Simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani semua, di tangan saya sudah ada alat untuk mengukur pH tanah, yaitu soil pH meter. Dan di sini alatnya ini juga sebenarnya bisa untuk mengukur tingkat kelembapan tanah. Jadi ini 2-in-1. Yang bagian bawah ini ada angka yang menunjukkan kelembapan tanah, kemudian yang bagian atas ini menunjukkan pH tanah. Jadi jika kita ingin mengukur pH tanah kita amati pada angka yang ada di bagian atas. Kemudian sebelum kita menggunakan alat ini, kita harus mengecek dulu apakah alat ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, tanda jika alat ini masih berfungsi dengan baik adalah saat kita pegang seperti ini, tidak kita beri apapun pada bagian bawahnya, jarumnya ini menunjukkan angka 7 atau netral. Jadi jika kemungkinan jarumnya ini turun atau melebihi 7, ini kemungkinan alatnya harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, di tangan saya ini sudah pH soil meternya sudah menunjukkan angka 7, jadi ini siap untuk kita gunakan. Nah, bagi sahabat Senang Tani yang mungkin baru pertama kali membeli soil pH meter, jadi masih baru, ini kemungkinan pada bagian bawah di sini masih ada semacam minyaknya untuk melapisi bagian logamnya. Jadi kita harus membersihkan terlebih dahulu bagian logam tadi dengan mencobanya untuk menancapkannya ke tanah beberapa kali sampai sekiranya minyak pada bagian logam ini sudah tidak berpengaruh terhadap jarum yang ditunjukkan. Nah, jadi cara penggunaannya sebenarnya sangat mudah ya sahabat Senang Tani. Kita bisa langsung menancapkan soil pH meter ini ke tanah, tapi pastikan dulu tanah kita ini sudah bersih dari bahan campuran lain, seperti misalnya masih ada gulma ataupun masih ada air yang terlalu banyak atau masih ada bahan-bahan lain yang kemungkinan bisa mengganggu pengukuran pH tanah, bisa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tanah yang sudah bersih, dan untuk mengukur pH tanah ini sebenarnya menghendaki tanah yang cukup lembab. Jadi jika terlalu kering,
sebaiknya sahabat serung tani basahi terlebih dahulu tanahnya, kemudian ditunggu sekitar 25-30 menit, kemudian baru bisa dilakukan pengecekan. Dan jika terlalu basah ini juga tidak bisa bagus hasilnya, jadi usahakan kondisi tanah kita ini cukup lembab saja untuk mengukur pH tanahnya. Kemudian akan langsung kami praktekkan, kita akan langsung menancapkan pH meter ini ke bagian tanah yang sudah bersih tadi sampai bagian logam pada soil pH meter ini tertutupi dengan tanah. Nah, jadi bagian sampai sini harus tertutupi oleh tanah sampai bagian logamnya tertutupi semua. Kemudian kemungkinan jarum akan tidak langsung menunjukkan pH yang akurat karena ini memerlukan waktu. Jadi pengukuran yang akurat ini bisa membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Jadi pastikan untuk menunggu jarumnya ini sudah diam terlebih dahulu. Nah, di sini menunjukkan pH tanah ini adalah 6,6. Jadi ini cukup untuk pertumbuhan tanaman cabai karena mendekati netral. Kemudian kita akan coba untuk memindahkannya ke bagian tanah yang lain. Nah, sebenarnya untuk pengukuran pH ini untuk hasil yang lebih akurat kita bisa mengukur pH tanah di lahan kita ini minimal 3 bagian. Jadi kita bisa menghitung rata-rata pH tanah kita. Jadi yang kita ukur tidak hanya satu kali saja, tapi kita bisa mengukur 3 titik untuk kita hitung rata-ratanya. Ini kita berikan contoh saja. Di sini kita ukur lagi. Pastikan jarumnya sudah menunjukkan angka 7. Kemudian saat kita tancapkan maka dia akan bergerak. Kemudian ditunggu sampai jarumnya benar-benar berhenti. Nah, di sini jarumnya sudah berhenti menunjukkan pH 6,6. Di sini sudah berhenti. Kemudian akan kita coba lagi ke bagian tanah yang lain. Jadi sahabat serung tani tidak hanya mengukur satu titik saja, tapi harus di berbagai titik, kemudian dihitung rata-ratanya. Kemudian jika dirasa kita ingin melakukan pengukuran lagi tapi jarumnya belum menunjukkan angka 7, kita bisa membersihkan terlebih dahulu bagian yang ada logamnya ini menggunakan tisu atau kain sampai bersih dan tidak mempengaruhi jarum di sini. Jadi ini kita bersihkan dulu karena kita lihat jarumnya sudah sedikit bergeser dari angka 7. Kita akan membersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Nah, di sini jarum sudah normal menunjukkan angka 7, kemudian baru bisa kita gunakan lagi. Kita akan mencari titik yang lain. Kemudian langsung kita tancapkan. Sekali lagi kita tunggu sampai jarumnya benar-benar berhenti. Kalau di kertas panduannya di sana sudah dikatakan bahwa untuk mengetahui pH yang akurat ini bisa membutuhkan waktu maksimal 10 menit. Dan kita juga tidak boleh menancapkan soil pH meter ini terlalu lama ke dalam tanah karena bisa berpengaruh terhadap akurasinya. Di kertas panduannya sudah tertulis bahwa kita tidak boleh menancapkan soil pH meter ini sampai 1 jam. Jadi jika sekiranya sudah selesai melakukan pengukuran langsung kita cabut, kemudian kita bersihkan. Jika ingin menyimpannya harus dibersihkan sampai dipastikan benar-benar bersih. Nah, di sini jarum sudah berhenti dan menunjukkan pH 6,5. Jadi kita sudah mengukur 3 titik di lahan ini. Ini hanya contoh ya sahabat serung tani. Selanjutnya sahabat serung tani bisa memilih titik yang berbeda di lahannya dan pastikan tanahnya sudah bersih, jadi bisa lebih akurat. Kemudian sudah menunjukkan angka 6,8. Kemudian sudah. Jadi dari hasil pengukuran saya tadi menunjukkan angka 6,6, kemudian di pengukuran kedua juga 6,6 dan di pengukuran ketiga menunjukkan 6,8. Kemudian kalau di rata-rata menghasilkan pH 6,6. Jadi ini termasuk pH yang sudah optimal untuk pertumbuhan tanaman cabai. Dan jangan lupa sahabat serung tani, setelah menggunakan soil pH meter sebelum disimpan kembali pastikan untuk membersihkannya sampai tidak ada tanah yang tersisa di logamnya. Dan biasakan untuk tidak menyentuh bagian logam pada bagian bawah ini karena ini bisa mempengaruhi tingkat akurasi jarumnya.
Pastikan sebelum menyimpan sudah bersih dan benar-benar kering. Nah, jadi itu adalah step by step cara untuk mengukur pH tanah. Karena pengukuran pH tanah sangat penting, di mana pH tanah akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kita. Jadi sebaiknya sejak dini kita lakukan pengecekan pH tanah. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sehat selalu untuk sahabat Seneng Tani dan semoga dilancarkan rezekinya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.